wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Ria Mu'afatud Daimah, LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan nomor induk mahasiswa 250-109-110-573. Hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, akan melaksanakan uji kinerja di SDN Pananwangi 01 di kelas 5 dengan materi Aku Anak Soleh, subtopik Indahnya Saling Menghargai. Berikut video saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 luar biasa. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Oke, hari ini ya, di pagi yang cerah ini kalian sudah sarapan apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Sudah siap belajar ya? Sudah siap belajar. Oke, sebelum pembelajaran ini kita mulai, sebelum berdoa juga, nah kita atur dulu kesepakatan kelas seperti biasanya. Yang pertama ada tidak apa? Tidak membuat gaduh di kelas. Kemudian yang kedua, nah ya, kalau ingin ke toilet kalian harus izin terlebih dahulu. Yang ketiga, baiklah anak-anak ya. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, dengan harapan pembelajaran kita dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar ya. Silakan ketua kelasnya siapa? Iya, silakan Aldo dipimpin berdoa. Duduk siap. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, dengan awal dari Sabang sampai Merauke. Ayo anak, diharapkan berdiri semua. Siap ya tangannya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku
hari ini ya, pada pembelajaran pendidikan agama Islam kita akan belajar materi tentang aku anak soleh ya. Dan topik pembelajarannya yaitu indahnya saling menghargai ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi tersebut ya, kira-kira nih ya, masih ingatkah kalian dengan materi yang minggu kemarin sudah Ibu ajarkan? Ayo, ada yang ingat apa enggak? Ya, dia ingat? Ya, apa? Tentang Asmaul Husna ya. Kira-kira bisa berikan contoh satu saja? Al-Qayyum artinya? Iya, Al-Qayyum artinya maha menjaga. Kemudian ada lagi enggak yang masih ingat? Iya, Aldo, apa? Al-Hayyu ya. Al-Hayyu artinya apa? Maha menghidupkan. Ya. Kemudian, nah di sini ya. Sebelum kalian baca soalnya, ya kalian harus fokus terlebih dahulu ya. Soalnya, apakah di kelas ini ada yang berbeda suku, bahasa, dan budaya, bahkan agama? Ada. Ya, kalian tahu nggak agama yang diketahui di Indonesia apa? Ayo. Ada berapa nak? Ada 6 ya. Apa saja? Yang pertama? Islam. Ada agama Islam. Yang kedua? Kristen. Ada Kristen. Yang ketiga? Hindu. Yang keempat? Buddha. Yang kelima? Katolik. Ada agama Katolik. Kemudian yang terakhir? Iya, Konghucu. Pintar, hebat semua ya. Soal nomor pertama, apa yang kamu rasakan ya jika temanmu menghargai pendapatmu? Ayo, siapa yang menjawab? Ayo. Ya. Apa? Senang ya. Jadi ketika kamu dihargai pendapatnya, maka kamu merasa senang. Apakah yang lain sependapat? Sependapat. Ya, jika kamu dihargai, maka kamu merasa senang gitu. Pertanyaan yang kedua ya, apa yang terjadi jika kita saling mengejek dan tidak menghormati perbedaan? Ayo, siapa yang menjawab? Oke? Yang keras? Apa? Terjadi Iya, terjadi permusuhan. Jadi kalau kita saling mengejek, saling mencemooh satu sama lain, maka yang terjadi adalah permusuhan. Maka penting sekali ya menghargai satu sama lain ya. Nah, di sini apa yang kalian pikirkan tentang ini? Ya, yang sebelah kanan. Sebelah kanan yang ini. Apa ayo yang kamu pikirkan tentang gambar sebelah kanan? Beragaman budaya ya. Di situ banyak baju yang macam-macam ya. Beda-beda kan bajunya ini ya. Ini adalah baju adat dari budaya di Indonesia, dari beberapa daerah. Nah, kalau yang ini apa yuk? Tentang tentang keragaman agama yang kalian sebutkan tadi. Tujuan pembelajarannya, nah di sini setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu ya, yang pertama menjelaskan makna saling menghargai dalam Islam. Yang kedua, menyebutkan dalil atau hadis yang mendorong sikap saling menghormati. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk perilaku menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menunjukkan sikap menghargai teman yang berbeda pendapat, latar belakang, dan juga kemampuan. Yang terakhir yaitu membuat proyek sederhana tentang penerapan sikap saling menghargai di sekolah. Ya. Semoga tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai semua.
Amin ya rabbal alamin. Nah, kita berdiri dulu yuk ya supaya segar badannya. Ayo kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kamu lihat videonya di depan ya, kamu tirukan ya semaksimal mungkin supaya badanmu tidak pegal-pegal ya. Ini semua Ayo siapin. Kanan kanan, kiri 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 kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, berputar jongkok lalu loncat, hore, maju 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 maju, mundur 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 ya. Maka harus lebih semangat lah. Ayo bersemangat. Semangat. Baik, tadi kita sudah mengerjakan soal. Nah, kita akan lanjut kepada materi selanjutnya. Indahnya saling menghargai ya. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap penting orang lain bagi kita ya. Saling menghargai harus ada dalam setiap pribadi manusia. Dan sifat saling menghargai termasuk sifat terpuji dalam Islam yang harus dimiliki oleh anak soleh ya. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan ya, surat apa ya? Nah, itu ada surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, mari kita baca surat ini ya secara bergantian ya. Guru dulu baru kalian ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Subhanallahul azim. Itu adalah ayat Al-Quran yang berhubungan dengan apa? Materi saling menghargai ya. Artinya ya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi ya, memang ya kita sebagai makhluk Allah sudah diciptakan beragam ya, di situ disebutkan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi memang kita sudah diciptakan sedemikian ya, beragam sekali ya, beda negara, beda budaya. Tujuannya adalah untuk apa? Persatuan ya. Dari perbedaan tersebut ya, maka kita harus saling bersatu. Jangan karena berbeda kita akan saling menjauh. Nah, itu tidak boleh. Nah, di sini ada cerita ya, ada dua sahabat ya, namanya Adi dan Ratih. Coba kamu pahami, wis dengarkan ya. Apa ada yang mau membaca? Adi dari suku Minang yang suka bermain bola, dan Ratih dari suku Sunda yang gemar membaca. Menunjukkan indah persahabatan dan tanpa membedakan suku atau hobi, dengan saling menghargai dan belajar dari perbedaan mereka.
Mereka menghabiskan waktu bersama dengan aktivitas yang berbeda. Adi mengajak Rati melihat pertandingan sepak bola. Sementara Rati mengajak Adi ke perpustakaan. Meskipun berbeda, keduanya tetap saling mendukung dan memahami, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan yang memperkaya persahabatan mereka. Keduanya berbeda apa tidak? Berbeda. Berbeda dari segi apa? Suku. Dari suku. Terus apa lagi? Nanti suka apa? Bermain sepak bola. Iya, bermain sepak bola. Kemudian kalau Ratih suka Membaca. membaca. Tapi dari perbedaan itu Adi dan Ratih tetap bersahabat, ya. Begitu ya. Jadi di dalamnya berisi tentang saling apa? Menghargai. Baiklah anak-anak, tadi sudah kita pahami bagaimana sebuah cerita dari persahabatan. Nah, di situ mereka berbeda suku, ya, juga berbeda hobi, ya. Tapi Adi dan Rati tersebut tetap bersahabat, ya, menjaga persatuan karena sama-sama warga negara Indonesia. Jadi kalian juga harus begitu, ya. Meskipun bahasanya berbeda, ada yang berbicara bahasa Jawa, ada yang berbicara bahasa Madura, ya, maka harus tetap berteman, ya, tidak boleh pilih-pilih. Nah, oke, kita simak dulu video pembelajaran di depan, ya, yang berkaitan dengan materi indahnya saling menghargai. Halo sobat belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat selalu ya, dan bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah menghargai perbedaan. Selamat belajar dan terus semangat. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda, berbeda jenis kelamin, berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda kesukaan, dan masih banyak lagi. Perbedaan pada diri seseorang juga banyak macamnya, seperti kegemaran, kebiasaan, sifat, kesukaan, dan sebagainya. Perbedaan itu bukan sebuah larangan, justru harus dijaga dengan saling menghargai perbedaan tersebut. Menghargai perbedaan merupakan bentuk menghormati, mengindahkan, dan memandang penting semua yang berbeda. Sikap menghargai perbedaan ini sering disebut juga dengan toleransi, yang merupakan sikap saling menghargai dan memahami keberagaman yang ada di Indonesia. Dengan menghargai setiap perbedaan, maka akan tercipta kedamaian dan menghindari perselisihan. Hal itu terjadi karena tidak ada bentuk merendahkan budaya atau agama yang berbeda, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Hal itulah yang membuat bangsa Indonesia tetap bersatu. Karena itu, dengan terus menciptakan kedamaian, Indonesia akan kuat dan tidak mudah terpecah belah. Dengan selalu menghargai perbedaan, sobat belajar akan memiliki sikap yang membuat kehidupan menjadi rukun dan akan saling tolong-menolong tanpa memandang perbedaan. Untuk sesi selanjutnya yaitu kita akan berdiskusi, ya, dan membentuk kelompok. Ya, sudah berkelompok belum? Sudah ya? Sudah bersama kelompoknya ya? Nah, sekarang kalian bisa duduk berbalik kepada kelompoknya masing-masing ya, supaya lebih enak bisa mengerjakan bareng. Ya. Bisa bangkunya aja yang dibalik ya. Oke, dalam diskusi ini nanti ya, setelah ini Bu Guru akan memberikan satu lembar kertas untuk satu kelompok. Nah, ini di sini ada sebuah cerita ya, sebuah kisah ya, yang menggambarkan suatu masalah
Jadi kamu saya kasih masalah yang harus kamu pecahkan. Ya, kira-kira dari masalah ini bagaimana sih cara kamu untuk menyelesaikannya, ya? Oke, saya jelaskan dulu masalahnya, ya. Pada pembelajaran PAI, guru mengajak berdiskusi tentang tema yang dipelajari. Ya, temanya hari ini adalah saling menghargai. Ya. Dalam kelompok tersebut terjadi perdebatan dalam memberikan jawaban, dan ada beberapa yang tidak mau menghargai perbedaan pendapat dalam kelompok tersebut. Jadi intinya kamu berdiskusi. Contohnya, ya, nanti Arga sama Azak sama-sama ngasih pendapat. Nah, dia nggak setuju, kekeh nggak setuju. Enggak, pokoknya harus memakai jawabanku, pendapatku, tidak boleh memakai pendapat orang lain, ya. Contohnya seperti itu ceritanya, ya. Ada yang kekeh tidak mau menghargai pendapat orang lain, ya. Bagaimana cara kamu sebagai seorang muslim, ya, untuk menyelesaikan masalah ini dan mengajarkan teman-temanmu pentingnya toleransi dan persaudaraan dalam Islam, ya. Bisa ya, paham ya soalnya ya. Oke, ini saya bagikan satu-satu per kelompok. Silakan ditulis nama kelompoknya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Dan yang terakhir kelompok 3. Jangan lupa ditulis nama siswanya, ya. Ya, kalau ada 5 ditulis 5. Kalau di sini hanya ada 4 maka boleh ditambah 1 sini, ya. Ya, silakan dikerjakan. Bu Guru beri waktu 15 menit. Ini saling memberikan pendapat, ya. Baik, tidak boleh memberikan pendapat, ya. Kalau punya pemikiran harus dikeluarkan, tidak boleh disimpan, ya. Jadi nanti pendapat antara teman satu dengan teman yang lainnya dijadikan satu, ya. Terus disimpulkan.
sudah habis waktunya, maka sesi selanjutnya adalah presentasi. Kalian harus mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Presentasikan hasil diskusinya tadi bersama kelompoknya ya. Yang keras ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kelompok 3. Ayo. Iya, menghargai satu sama walaupun berbeda suku, apalagi tadi bahasa dan agama. Presentasinya sangat bagus ya. Kita apresiasi, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2 suaranya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sudah berdiskusi Tentang tentang pendapat kami. iya. Apa pendapatnya? Bermusyawarah dan memberikan pendapat yang baik dan saling menghormati pendapat orang lain. Cara mengatasi masalah yang tadi sudah dipaparkan, yaitu dengan cara bermusyawarah ya, katanya ya. Kemudian diberikan nasihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diberikan jawabannya. kelompok dengan memberi nasihat dengan baik, mengajak teman yang tidak menerima pendapat satu sama lain. Ya, diberikan apa tadi? Iya, juga sama ya. Jawabannya diberikan nasihat. Jadi ketika ada teman kita yang tidak menghargai pendapat, ya, karena itu melanggar norma ya, norma-norma kemanusiaan. Jadi kita berikan nasihat yang baik. Jangan gitulah ya. Namanya manusia harus saling menghargai ya. Kalau ada teman yang seperti itu, jangan kamu jangan kamu cemooh, tidak boleh ya. Harus kamu nasihati dengan baik ya. Oke, terima kasih. Kita aplaus untuk kelompok 1 ya. Terima kasih ya kelompok 1, bisa diakhiri presentasinya. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk di kesimpulan ya. Setelah semua kita lalui ya, dari pembelajaran materi, menonton video ya yang berhubungan dengan materi keberagaman dan juga saling menghargai, saling menghormati. Nah, kita tarik kesimpulan ya dari semua itu bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita harus saling menghargai ya. Karena apa? Manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari meminta bantuan orang lain. Ya, pastinya butuh bantuan orang lain, tidak mungkin bisa melakukan semuanya sendirian ya. Dan juga yang paling penting adalah saling menghargai, saling menghormati, termasuk perintah Allah. Yang mau bertanya,
silakan bertanya. Kenapa kita harus menghargai? Iya. Kenapa kita harus saling menghargai? Ya. Tadi itu jawabannya, ya, karena saling menghargai itu adalah perintah dari Allah. Ya, kalau kita tidak mau menghargai orang lain, ya, apakah kamu sendiri akan dihargai? Tidak. Oke? Tuh, pertanyaan yang sangat bagus ya. Sebelum kita akhiri, ya, kita refleksi dulu, ya. Refleksi dulu untuk pembelajaran hari ini. Nah, pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apa yang membuatmu senang ketika kamu dihargai? Merasa dianggap, ya, merasa dimanusiakan. Nah, yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan agar menjadi anak yang lebih menghargai orang lain? Ayo, mendengarkan saat pelajaran. Ya, kamu harus mendengarkan. Itu wujud dari menghargai. Ya, ketika gurunya berbicara, kamu hargai, kamu diam, kamu dengarkan dengan baik, ya. Kemudian ketika temanmu bertanya, kamu dengarkan dengan seksama, ya, dengan baik juga boleh, ya. Tidak boleh acuh tak acuh. Baik, untuk pembelajaran hari ini kalian merasa senang apa enggak? Baik, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, ya. Nanti, ya, akan ibu guru kirim, ya, tugas untuk di rumah, proyek kalian, ya, yang harus kalian kerjakan di rumah, yaitu membuat portofolio tentang keberagaman dan saling menghargai di masyarakat, ya. Nanti ibu kirim di grup. Kalian kerjakan di rumah. Baik, yang terakhir adalah membaca doa. Ya, silakan dipimpin doa ketua kelas.